Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanto, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanto, SPD SD, guru SD Negeri 1 Sukoharjo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Untuk kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Budi Krisningtyah SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukoharjo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Pri, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu terkait dengan bagaimana Ibu mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bu Ning mengidentifikasi dari sebuah kasus tersebut merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya. Kasus yang termasuk dilema etika biasanya itu ditandai dengan adanya dua pilihan yang sama-sama benar. Sedangkan kasus yang termasuk bujukan moral adalah adanya dua hal yang berbeda, yaitu benar dan salah. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Jadi intinya kalau bisa saya simpulkan, untuk dilema etika itu berarti kasus yang benar lawan benar gitu ya Bu. Sementara yang bujukan moral yaitu benar lawan salah. Oke Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu. Selama ini bagaimana Bu Ning menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang kebetulan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Biasanya dalam hal ini kita bermusyawarah dengan guru-guru, terus setelah itu kita mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Biasanya kita bermusyawarah itu diawali dengan kita bermusyawarah atau berembuk dengan guru-guru yang senior, yang matang secara ilmu, secara pengalaman, dan nantinya baru dimusyawarahkan bersama dengan guru-guru. Oke, berarti intinya untuk mengambil keputusan dimusyawarahkan terlebih dahulu Ya, seperti itu ya Bu? tidak langsung mengambil keputusan sendiri saya sebagai kepala sekolah. Ya Bu, oke. Untuk berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ning lakukan selama ini dalam mengatasi atau mencari solusi dari kasus dilema etika Bu? Tadi saya sampaikan bahwa biasanya kan saya berbincang-bincang atau kita berbicara dulu dengan teman-teman guru yang kita anggap sudah senior di sekolah. Setelah itu kita mengumpulkan semua guru-guru untuk bermusyawarah. Ya, berarti meminta pertimbangan terlebih dahulu dengan guru senior, kemudian baru dirapatkan kepada seluruh dewan guru seperti itu ya Bu. Oke Bu, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Biasanya hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan guru di sekolah sesegera mungkin agar cepat selesai. Kemudian melihat regulasi yang terkait dengan kasus tersebut baru direkap untuk memutuskannya dengan mengambil keputusan yang banyak manfaatnya dan sedikit risikonya. Oke, berarti intinya mengumpulkan guru-guru, kemudian bermusyawarah, kemudian juga dikaitkan dengan regulasi yang ada terkait kasus tersebut. Setelah itu baru diambil keputusan yang banyak manfaatnya, kemudian sedikit untuk resiko. Seperti itu ya Bu? Yeah. Baik Bu, untuk berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu dalam menyampaikan dasar pengambilan keputusan itu yang saya ambil kepada seluruh warga sekolah, karena ini hal yang termasuk riskan Pak Pri hubungannya dengan dilema etika dan moral itu. Berarti kadang nggak enak gitu ya Bu untuk menyampaikan dasar pengambilan keputusan seperti ini, itu kurang
apa ya, ada rasa sungkan seperti itu ya Bu. Iya. Oke, itu yang menjadi tantangan Tantangan. tersendiri. Oke. Untuk berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, terus kemudian apa langsung diselesaikan di tempat pas saat itu juga, atau barangkali Ibu membutuhkan waktu khusus untuk menyepi, mencarikan gagasan untuk mengambil keputusan tersebut, atau bagaimana Bu? Iya. Selama ini tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus tersebut, Pak Pri. Saya lakukan secara spontan. Biasanya saya melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar kasus-kasus cepat selesai, tidak tertunda-tunda, begitu intinya. Jadi langsung ya Bu, Iya. spontan ya, tidak menunggu lama nanti malah muncul kasus Kasus baru, baru, belum selesai yang iya, lama iya. gitu ya Bu. Baik, berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini saya sampaikan ke Pak Pri bahwa saya biasanya berbincang dulu kepada teman-teman yang saya anggap sudah senior di sekolahan, yang sudah berpengalaman. Jadi masalah ini menurut saya teman-teman guru yang membantu dalam pengambilan keputusan masalah dilema etika yang saya hadapi. Jadi tetap musyawarah dan pertimbangan dengan guru senior dan juga semua guru yang ada di sekolah ya Bu. Tidak mengambil keputusan sendiri. Bagaimanapun seorang kepala sekolah juga memiliki keterbatasan, jadi harus banyak-banyak mencari masukan, mencari dukungan dari teman-teman, apa yang baik, apa yang tidak kita lakukan. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan Buning tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Buning ketika mengambil keputusan tentang kasus dilema etika ini Bu? Dari pengalaman saya, Pak Pri, pembelajaran yang dapat dipetik ini adalah agar kita itu sesegera mungkin menyelesaikan tugas untuk mengambil keputusan ini. Jangan ditunda-tunda, jangan dihindari, tetapi harus kita hadapi. Putuskan kasus berdasarkan segi kebermanfaatannya tadi dan sekali yang kita ambil tadi, dan kita mengurangi atau memperkecil resikonya. Gitu. Berarti intinya harus diputuskan segera mungkin, kemudian juga berdasarkan regulasi itu juga harus dikaitkan itu ya Bu. Kemudian setelah itu baru diambil keputusan yang manfaatnya banyak, kemudian resikonya yang paling terkecil. Ya. Seperti itu ya Bu. Ya. Oke. Ya. Ya Bu, untuk pertanyaannya kebetulan ini sudah selesai Bu. Ya. Jadi terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk melakukan perbincangan atau wawancara pada kali ini Bu. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi. Ya. Ya Pak Pri, semangat, semoga segera selesai, lulus guru penggerak, dan segera menjadi pemimpin yang saat ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Insya Terutama Allah, Bu. di instansi kita, di Kecamatan Sukorejo, di Kabupaten Kendal pada umumnya. Ya Bu. Itu Pak Pri. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas Ya, waktu dan sama-sama, kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priyanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sukorejo, Kabupaten Kendal. Untuk kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Dianita Ayu Kurniasi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kebumen Sukorejo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Bu, ini kesempatan yang diberikan pada saya sesuai dengan kesempatan kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan wawancara Bu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, tentunya sebagai seorang kepala sekolah kalau di SD. Iya. Bisa kita mulai ya Bu? Sakit Pak Primo. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Nita dalam mengambil suatu kasus itu tergolong dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral Bu? Definisinya apa Bu? Ya, kalau saya itu biasanya kalau menemukan kesalahan terus ada kebingungan gitu ya, karena ini dilema etika.
cek dulu apakah ada unsur pelanggaran di sini. Kalau memang dari ketimbangan itu tidak ada unsur pelanggaran, tetapi kok bertentangan, ya berarti itu dilema etika. Tapi kalau sudah jelas ada pelanggaran nih, berarti ini sudah jelas pelanggaran moral. Itu identifikasi yang pertama saya lakukan. Berarti intinya kalau yang dilema etika itu kasus yang dimana sama-sama keduanya benar ya, Bu. Sedangkan yang rujukan moral satu benar satu salah seperti itu ya kita bisa sampaikan. Baik Bu, untuk yang selanjutnya terkait dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Kalau saya Pak, biasanya saya melihat dulu dari berbagai sisi ya, karena biasanya kalau ada hal-hal yang bertentangan kan pasti ada pihak yang bertentangan juga. Betul. Saya melihat dulu dari satu sisi seperti apa, sisi yang lainnya seperti apa, tidak lantas dari satu saja saya sudah mengambil keputusan, tidak. Setelah saya melihat, oh ini nih yang terlibat ini sama ini, saya cari fakta-faktanya seperti apa, begitu. Saya selanjutnya juga tidak langsung saya putuskan langsung seperti ini, tidak, tapi saya juga melihat ini nanti keputusan yang saya ambil kiranya dampaknya bagaimana sih buat murid ya, terutama untuk kasus ini. Terus saya juga minta pertimbangan teman-teman yang ada di sini, karena kan budaya tiap sekolah itu berbeda ya, dalam caranya ataupun hasilnya. Kalau laporannya seperti itu yang saya lakukan. Jadi melihat detailnya dulu ya. Berarti intinya melihat detail dari dua sisi yang berbeda, dari itu diambil fakta-fakta, kemudian dampak nanti yang ditimbulkan kira-kira seperti apa, kemudian juga meminta pertimbangan seperti itu ya Bu. Betul. Oke. Berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Nita lakukan selama ini dalam memutuskan suatu kasus dilema etika? Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, hampir sama dengan yang tadi ya Pak. Jadi saya melihat dulu siapa yang terlibat, permasalahannya apa, kemudian nanti dampaknya kira-kira apa, apakah saya siap untuk bertanggung jawab atas keputusan itu. Karena terkadang kan keputusan tidak serta-merta, oh ini saya putuskan selesai, kan tidak, pasti ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Itu yang paling penting juga, dan jangan sampai keputusan yang saya ambil itu merugikan anak. Walaupun bukan berarti harus semuanya anak harus dibela, tidak, tapi dampak jauhnya, dampak kedepannya jangan sampai merugikan. Jadi intinya sama ya Bu, jadi dilihat dari sisi yang lebih menguntungkan bagi si anak, kemudian cari dampak yang terkecil, kemudian juga membutuhkan proses pertimbangan dengan tentunya mungkin kalau di SD dengan Bapak Ibu guru mungkin ya Bu, seperti itu. Dan itu untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap paling efektif bagi Bu Nita dalam memutuskan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Kalau hal paling aktif menurut saya, karena terkadang kan kita nggak sempat mikir lama ya, harus diputuskan sekarang. Kalau saya melihat mempertimbangkan yang paling sedikit memberikan dampak negatif itu yang mana. Jadi misalnya saya punya dua pilihan putusan nih, A sama B, kok B itu lebih banyak dampak negatifnya, ya saya milih yang A, meskipun mungkin yang A juga punya dampak negatif tapi sedikit. Itu menurut saya yang paling efektif. Jadi dampaknya yang paling kecil, dampak buruknya yang paling kecil, itu yang saya ambil. Kalau memang harus bekerja, kalau membutuhkan waktu ya saya mungkin masih bisa menikmati waktu. Jadi intinya cari yang dampak negatif atau kecil seperti itu ya Bu. Betul. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika Bu? Itu tadi tantangannya kalau harus diputuskan segera, dan kan mungkin saya sendiri saat harus mengambil keputusan, yang namanya orang kan nggak tahu ya Pak, kadang moodnya sedang tidak bagus, itu takutnya wah jangan-jangan nanti yang saya ambil ini tidak berdampak positif ke anak, tidak malah sampai merugikan anak. Itu yang saya takutkan, itu makanya itu kalau keputusan yang harus segera diambil dan itu berdampak ke banyak orang. Jadi makanya saya itu Pak. Jadi ketika harus mengambil keputusan dalam waktu secepat mungkin, tapi harus memikirkan juga dampak terkecilnya, itu yang mungkin membuat tantangan tersendiri ya Bu. Berikutnya Bu, apakah dalam mengambil tindakan terkait kasus dilema etika ini Bu Nita mempunyai jadwal khusus atau barangkali membutuhkan waktu untuk mengerti bahkan mencari solusi beberapa hari seperti itu, ada nggak seperti itu? Kalau saya nggak punya tata cara khusus, waktu khusus nggak Pak, tergantung apakah ini memang harus diputuskan atau saya punya waktu sebentar lah untuk menimbang-nimbang, untuk diskusi dengan teman lainnya gitu. Jadi
fleksibel saja. Berarti waktunya sesuai dengan kebutuhan ya, Iya. Bu. Tentunya secepatnya ya, Bu. Harapannya secepatnya. Iya, secepatnya. Baik, Bu, terima kasih. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Ya, kalau faktor tertentu itu kalau saya melibatkan teman-teman guru ya. Jadi kan saya meskipun di sini ya sebagai yang dituakan, tapi untuk keputusan-keputusan yang menyangkut pihak sekolah saya tetap melibatkan teman-teman guru, saya musyawarahkan. Jadi pertimbangan dari teman-teman guru itu sangat membantu saya untuk nantinya bisa mengambil keputusan yang dampaknya bagus untuk sekolah ini. Berarti intinya yang membantu selama ini berarti rekan-rekan guru ya, Bu? Iya. Baik, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang sudah disampaikan jenengan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Yunita ketika dalam mengambil sesuatu keputusan dari kasus ini? Ya, kalau saya Pak, pelajaran yang sangat penting adalah bagaimana saya harus bisa berkepala dingin ketika saya mengambil keputusan. Saya tidak memikirkan ego saya, tetapi saya harus memikirkan bagaimana agar keputusan saya itu berdampak positif untuk anak-anak. Kemudian saya juga bisa mempertanggungjawabkan keputusan saya itu dan yang pastinya tidak melanggar nilai-nilai yang sudah ada. Berarti intinya kalau bisa saya simpulkan, dalam mengambil keputusan jenengan tidak mementingkan ego, satu, yang kedua juga dampaknya harus berpihak pada siswa seperti Ya, itu. betul. Kemudian keputusan itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara aturan, entah itu aturan dari sisi regulasi juga dari aturan adat seperti itu. Ya, Ya, Bu. betul Pak. Nah, terima kasih sekali, Bu, jadi dapat pencerahan dari sesi wawancara ini. Semoga dari kegiatan ini bermanfaat untuk saya pribadi tentunya. Kemudian karena ini sudah cukup, Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sukses ya Pak Pi. Sami-sami, Bu. Demikian kegiatan wawancara dengan dua kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa